Di dunia perkuliahan, organisasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, baik berskala kecil seperti kelompok dalam kelas, atau yang berskala besar seperti himpunan mahasiswa, dewan legislatif, hingga badan eksekutif mahasiswa. Nah, dalam suatu kelompok, organisasi, ataupun komunitas selalu terdapat seorang pemimpin yang akan memimpin jalannya suatu organisasi atau kelompok tersebut dan membawa kemana arah kelompok atau organisasi itu akan berjalan. Nah, seperti yang kita tahu, pemimpin pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada seorang pemimpin yang cenderung lembut dan mengayomi, ada juga pemimpin yang cenderung tegas dan berpikir keras. Nah, salah satu pemimpin dalam Islam yang terkenal akan ketegasan dan keberaniannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu khalifah yang termasuk ke dalam 4 Khulafaur Rasyidin. Nah, beliau adalah seorang pemimpin yang memimpin pada tahun 634 Masehi hingga tahun 644 Masehi atau setara dengan 10 tahun. Selain itu, Umar bin Khattab juga terkenal akan ketegasan dan keberaniannya dalam memimpin. Beliau juga lah yang membuat Islam semakin melebar luas hingga masuk ke dalam Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana sih jika gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yang terkenal akan ketegasan dan keberaniannya diaplikasikan untuk organisasi di mahasiswa yang juga terkenal akan kebebasannya namun bersifat mengikat? Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita bahas dulu apa saja sih prinsip-prinsip yang digunakan dalam gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama adalah mengenai keadilan dan ketegasannya. Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang terkenal akan dua hal itu. Mengapa sih Khalifah Umar bin Khattab bisa terkenal akan ketegasannya dan juga keadilannya? Nah, pada zaman itu banyak sekali para pembelot-pembelot dari agama Islam. Umar bin Khattab tidak akan segan-segan untuk menghukumnya dan langsung membunuhnya di tempat. Hal ini menunjukkan ketegasan dan keberaniannya dalam mengambil keputusan dan juga memotong rantai kebodohan pada agama Islam saat itu. Lalu beliau juga bersifat adil. Beliau tidak segan-segan untuk menghukum dari siapa dan di mana atau dari mana dia berasal. Nah, selanjutnya ada keterbukaan dan kepeduliannya terhadap rakyat. Sifat atau prinsip dari Khalifah Umar bin Khattab ini dapat dibuktikan dengan dibentuknya Baitul Mal atau pembendaharaan kas negara. Nah, Umar bin Khattab mengedepankan keterbukaan dan juga kepedulian terhadap rakyat dengan Baitul Mal ini adalah untuk mendorong agar tidak ada masyarakat atau rakyatnya yang dalam kategori miskin. Selain untuk masyarakat kelas kecil atau kelas menengah, beliau juga mengedepankan keintegritasan dan moralitas bagi para rakyatnya yang berasal dari anak yatim piatu atau pensiunan lanjut usia. Selanjutnya ada keteladanan dan integritas. Umar bin Khattab adalah sosok yang memberikan teladan baik dalam konteks perilaku, integritas, dan juga mengimplementasikan prinsip kepemimpinannya agar menjadi teladan dalam hal moralitas, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Yang terakhir adalah kemampuannya dalam beradaptasi dan mampu mengambil resiko besar. Umar bin Khattab terkenal dengan kemampuannya beradaptasi pada perubahan zaman dan keberaniannya dalam mengambil resiko yang terukur untuk kebaikan umat Islam. Salah satunya adalah dengan melakukan invasi menyeluruh hingga ke negeri-negeri Eropa. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk dari keadilannya untuk memajukan agama Islam dan menjadikan agama Islam pada saat itu mencapai puncak kejayaannya. Dalam organisasi mahasiswa, prinsip-prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab masihlah sangat relevan dan signifikan untuk menunjang keberhasilan berorganisasi. Prinsip yang sangat penting itu adalah keadilan, sebagaimana yang telah ditekankan oleh Umar bin Khattab tentang pentingnya kesetaraan. Organisasi mahasiswa itu memastikan setiap anggotanya diperlakukan secara setara, tidak memandang dalam senioritas, angkatan, ataupun latar belakang, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh anggotanya, terutama dalam pelatihan kepemimpinan yang menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memimpin. Nah, dalam keberhasilan berorganisasi ini bisa dilihat dari setiap anggotanya memiliki sifat kepemimpinan, di mana mereka sebelum mengikuti berorganisasi nanti untuk
kepemimpinan dulu yang bertujuan untuk membangun meningkatkan keterampilan mereka, sikap, dan keterampilan dalam memimpin. Melalui pelatihan ini diharapkan setiap anggotanya mengembangkan sikap kepemimpinan dalam diri mereka yang memungkinkan mereka untuk memimpin diri sendiri dengan baik. Dalam pelatihan ini, soft skill adalah keterampilan yang berkaitan dengan integrasi antara pribadi dan kemampuan individu untuk mencapai hasil. Soft skill sangat krusial dengan C itu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Nah, di mana dengan mengembangkan soft skill ini membentuk karakter yang kuat di hadapan anggota organisasi yang meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka dan menjalankan organisasi yang dengan efisien. Di dalam model ini, pelatihan kepemimpinan harus sangat disesuaikan dengan tuntutan zaman. Selain itu, keberanian dan kebodohan juga penting untuk menghadapi konflik-konflik yang sering terjadi dalam berorganisasi. Konflik baik yang disebabkan oleh kesenjangan kekuasaan maupun kesalahan komunikasi harus disesuaikan dengan pendekatan yang tepat. Dibutuhkan keberanian untuk mengalami keputusan yang kuat, namun penting untuk memahami dampak emosional konflik terhadap anggota. Strategi komunikasi yang efektif menjadi kunci menjaga hubungan yang harmonis dan stabil serta komitmen anggota tetap terjaga. Transparansi menjadi elemen penting lainnya dengan sikap yang terbuka dalam setiap keputusan diambil baik menyelesaikan konflik maupun dalam pelaksanaan program kerja, maka anggota organisasi dapat memahami tindakan yang diambil pimpinan. Hal itu juga hanya menimbulkan rasa percaya, tetapi juga memotivasi anggotanya untuk berkontribusi lebih aktif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Terdapat tantangan dan solusi jika seorang pemimpin memakai gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, yang pertama itu ada adil dan berani. Faktor mahasiswa yang beragam menjadi ketentangan tersendiri bila seorang pemimpin memakai gaya kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai acuannya. Selain itu, hubungan dan organisasi dapat menjadi penghalang bagi seorang pemimpin. Maka dari itu, pemimpin harus membuat kebijakan yang objektif dan tidak membawa urusan atau permasalahan pribadinya ke dalam ruang lingkup pekerjaan dan mendengarkan segala pihak terkait tanpa melibatkan perasaan dan pandangan pribadi dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, yang selanjutnya itu ada keterbukaan pada rakyat. Dalam organisasi mahasiswa, mendengarkan aspirasi dari setiap anggotanya menjadi tantangan yang kompleks, terutama dalam menghadapi berbagai pendapat yang berbeda dari beberapa anggota yang merasa aspirasinya tidak terdengar sementara yang lain mendominasi diskusi. Solusi dari tantangan tersebut adalah dengan menyelenggarakan forum diskusi yang terstruktur dengan melibatkan seluruh anggota dan pelatihan kepemimpinan dari para anggota. Nah, yang selanjutnya itu ada integritas. Pemimpin yang cerdas tidak jarang ditemukan sifat egois dan gengsi, sehingga kecerdasan yang dimiliki menjadi superior dan tidak mau menghargai atau mendengarkan pendapat dan argumentasi dari para anggotanya. Kecerdasan yang dimilikinya harus disertai dengan sifat yang rendah hati dan menganggap bahwa ia masih memiliki kekurangan, sehingga dia itu tidak merasa cukup pada ilmu dan kemampuan yang dimilikinya, serta akan terus belajar dan mencari pengalaman. Nah, yang selanjutnya itu ada berani mengambil resiko. Dalam konteks organisasi mahasiswa, tantangan serupa juga muncul yang dalam menciptakan program kerja yang inovatif dan relevan. Selain itu, perubahan situasi seperti perkembangan teknologi atau krisis global memerlukan kemampuan adaptasi yang berasal dari seorang pemimpin. Nah, yang terakhir itu ada kemampuan beradaptasi. Pelaksanaan kegiatan seperti webinar, platform kolaborasi online, atau aplikasi manajemen organisasi dan membentuk tim kursi yang berfokus pada pengembangan ide dan program kerja yang inovatif
sehingga kelihatan yang dihasilkan lebih kreatif dan inovatif. Salah satu contoh studi kasus yang memakai gaya kepemimpinan Umar bin Khattab dalam organisasi adalah kasus Uksan 387 di Universitas Diponegoro. Gaya kepemimpinan Umar yang dipakai adalah gaya kepemimpinan dengan pendekatan yang efektif agar mengelola konflik yang terjadi pada saat itu tidak menimbulkan perpecahan dalam organisasi. Selain itu, komunikasi yang sangat baik juga ditujukan dan digalakkan agar mendukung proses untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kesimpulannya, gaya kepemimpinan dari Umar bin Khattab dapat digunakan atau diaplikasikan dalam organisasi teman-teman. Tapi sebenarnya harus lebih disesuaikan lagi dengan tujuan dari organisasi tersebut dan juga kondisi dari karakter atau sifat anggota dalam organisasi tersebut. Di antaranya, prinsip-prinsip yang dapat digunakan jika kamu ingin menggunakan gaya kepemimpinan dari Umar bin Khattab. Yang terpenting adalah menggunakan prinsip keadilan. Mengapa keadilan ini menjadi salah satu prinsip yang paling penting jika kamu termasuk orang yang ingin menggunakan gaya kepemimpinan dari Umar bin Khattab? Hal ini karena keadilan adalah dasar atau landasan utama dari setiap pengambilan keputusan dalam organisasi, di mana setiap keputusan yang diambil tidak boleh memihak kepada satu kelompok atau golongan tertentu dan menjadikan organisasi memiliki tujuan yang jauh lebih relevan dan juga kesetaraan hak yang dimiliki oleh setiap anggota. Selain itu, kepemimpinan dari Umar bin Khattab juga mengajarkan kita mengenai prinsip akuntabilitas, di mana prinsip ini mengajukan komitmen yang sangat tinggi, tapi tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga dapat digunakan untuk kemajuan dari organisasi tersebut, sehingga organisasi bisa dipertanggungjawabkan